Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, tentunya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang sholat 5 waktu. Oleh karena itu pada pertemuan ini kita akan bahas berkaitan dengan sholat dari bab selanjutnya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita awali pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita membaca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat ilmu yang manfaat, kalian semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan kalian yang terbaik dari apa yang kalian cita-citakan, dan mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat di masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Pertemuan kemarin diakhiri dengan sunnah-sunnah salat. Sunnah salat pada pertemuan yang lalu terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, kemudian ada yang disebut dengan sunnah ai'ad. Kalau sunnah ab'ad pada pertemuan yang lalu, yang apabila sunnah itu kita tidak kerjakan karena terlupakan, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Mana saja, misalnya tasyahud awal kita lupa, diganti dengan sujud sahwi. Membaca sholawat pada tasyahud awal kita lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Kemudian membaca kunut pada waktu sholat subuh kita lupa, maka itu pun diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sunnah hayat, adalah amalan sunnah di dalam sholat yang apabila terlupakan ini tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Mana? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah hayat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap, sedekap, itu juga sunnah hayat. Memandang ke tempat sujud, jadi sunnah tuh ketika sholat kita memandang ke tempat sujud. Jadi mata kita tidak boleh atau makruh menerawang ke arah mana saja, karena itu akan mengurangi kekhusyuan. Kemudian membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Membaca lafaz amin, tumak ninah, diam sejenak sebelum sesudah membaca suratul Fatihah, nah itu juga sunnah hayat. Kemudian membaca surat selain surat Al-Fatihah setelah membaca suratul Fatihah, sunnah. Kemudian memperhatikan mendengarkan bacaan imam, itu sunnah hayat juga. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama pada sholat maghrib, isya dan subuh. Kemudian membaca takbir intikal setiap ganti gerakan, kecuali ketika berdiri dari ruku. Kalau berdiri dari ruku kita bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Selain itu ganti-ganti gerakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah itu namanya membaca takbir ketika disebut namanya takbir intikal. Kemudian duduk iftiros, ya, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Atau duduk tawaruk, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan, duduk di atas tanah ketika tasyahud akhir, itu namanya duduk tawaruk.
Duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri, mengucapkan salam kedua, menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah itu sunnah-sunnah hayat. Jadi sunnah dalam sholat ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ada sunnah yang perlu digantikan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak perlu. Nah ini harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja? Sholat kita bisa jadi batal bila kita mengalami beberapa keadaan. Pertama, berbicara dengan sengaja. Itu batal sholat kita. Ya. Kemudian bergerak dengan banyak, lebih 3 kali gerakan, menggaruk-garuk atau pemegang sesuatu lebih 3 kali, itu batal sholat kita, lebih berturut-turut. Kemudian berhadas itu keluar angin, hadas kecil, itu membatalkan sholat. Ya, lagi sholat, waladhdallin, nah itu batal. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang kelima, terbuka aurat. Nah, aurat terbuka batal, walaupun hanya tertiup angin. Merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa, murtad, itu yang membatalkan sholat. Oleh karena itu, yang membatalkan sholat ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita melakukan atau dalam keadaan demikian ketika sholat, karena itu menyebabkan batal sholatnya. Kemudian bacaan-bacaan sholat. Pertama takbir Allahu Akbar. Kemudian doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu namanya bacaan ketika takbiratul ihram. Harus hafalkan, jangan sampai tidak dihafalkan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Itu bacaan surah Al-Quran, misalnya surat Al-Ikhlas. Doa ketika ruku. Nah ini namanya rukun, ya, bacaan-bacaan bagian dari rukun sholat. Atau bacaan ketika ruku. Apa bacaan ketika ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian apa? Doa kunut. Nah ini doa kunut banyak sekali di antara kalian yang tidak hafal. Oleh karena itu saya ingatkan kalian di kelas 7, baiknya dihafalkanlah untuk doa kunut ini. Ya, jangan sampai tidak hafal kunut. Sebab nanti di kelas 9 ini bagian dari praktek, ya, ujian praktek. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innama taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yaizu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu alla ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Nah ini hafalkanlah doa kunut karena menjadi sesuatu yang penting. Kemudian bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni. Nah itu bacaan sujud. Kemudian baca tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di situ bacaan ketika at-tahiyat yang pertama, tahiyat awal. Kalau tahiyat terakhir dibaca lebih sempurna lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus jangan lupa perbanyak selesai itu kita berzikir kepada Allah, baca istighfar, sayyidul istighfar, kemudian banyak doa ya. Nah gitu. Nah ini bacaan sholat. Kemudian waktu-waktu sholat. Sholat itu ada waktunya. Allah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat itu adalah yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Allah tegaskan dalam surat apa tuh? Surat An-Nisa. Nah, waktu sholat subuh itu mana? Dari mulai terbit fajar sampai dengan sebelum terbitnya matahari. Jadi datang waktu fajar sampai terbit matahari. Kalau kita tidak memiliki jam atau tidak mengetahui waktu, fajar terbit sampai sebelum terbitnya matahari itu waktu subuh. Ya. Kemudian waktu sholat zuhur setelah matahari condong ke arah barat. Ini matahari di atas kepala kita, condong ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai dengan panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan benda itu. Itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar, kapan mulainya? Dimulai berakhir waktu zuhur. Setelah zuhur berakhir berarti datang waktu asar sampai dengan panjang bayang-bayang sampai dengan sebelum terbenamnya matahari. Jadi terbayang-bayang habis waktu zuhur berarti waktu asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu maghrib terbenam matahari sampai dengan hilangnya awan merah di ufuk barat. Kalau waktu sholat isya panjang sekali, waktu yang sangat panjang, yaitu semenjak datangnya waktu maghrib, ya, hilangnya bayang-bayang merah ya di ufuk barat sampai dengan sampai dengan hina ghobas syafaq, sampai telah hilang awan merah, berarti datang isya, sampai dengan datang waktu fajar. Jadi waktu isya panjang sekali. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, harap ini dibaca lagi, diperhatikan, mudah-mudahan ini jadi pengetahuan dan dihayati di dalam hati, karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Oleh karena itu diperdalami lagi. Pada kesempatan ini saya kasih tugas untuk mengerjakan 5 soal di halaman 36. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Itu silakan dijawab, kemudian ditulis di kertas lembar. Sekali lagi, ditulis di kertas lembar. Bagaimana ditulis di kertas? Soalnya ditulis, kemudian dijawab. Berapa soal? Ada 5 soal.
Pertama soalnya, waktu Isya dimulai dari berakhirnya ketika titik-titik. Jawab. Nomor 2, kapan waktu sholat subuh menurut ketentuan ajaran agama Islam? Dijawab. Kemudian 3, jelaskan waktu dimulainya sholat zuhur. 4, sebutkan hadis tentang waktu sholat maghrib. 5, sholat asar dimulai dan diakhiri ketika titik-titik. Itu dijawab di kertas selembar, nanti dikumpulkan di awal bulan. Terima kasih atas pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap semangat dan tidak pernah mengenal lelah walaupun situasi masih dalam COVID-19. Saya berdoa buat kalian, semua keluarga kalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.